Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok ini akan menjelaskan produk dari hasil diskusi kami, yaitu forum kelas atau kelas connect. Next. Nah, produk Idea Kelas Connect itu sendiri yaitu forum kelas untuk saling bertukar ide dan tanya jawab yang dilakukan secara daring. Forum diskusi berbasis web aplikasi ini diperuntukkan untuk siapapun yang ingin berdiskusi. Next. Nah, goal dan big vision itu sendiri, kita memiliki dampak masyarakat, yaitu akses informasi, partisipasi publik, relasi, serta ruang pembelajaran online, potensi, membuka ruang diskusi publik, media alternatif pemecahan masalah bersama, serta meningkatkan kolaborasi dan inovasi. Yang terakhir ada kemampuan tim yang ahli, koordinasi yang baik, inovasi yang relevan, dukungan sumber daya, serta rencana yang jelas dan tepat. Next. Untuk layanan dari produk Kelas Connect ada 6, yaitu papan diskusi agar anggota bisa berinteraksi dengan anggota lain. Ya, yang kedua, sistem penghargaan memberikan penghargaan anggota yang paling aktif. Kelas berbayar agar mentor bisa membuat kelas berbayar. Mentorship sebagai layanan diskusi dengan pengajar. Private study sebagai layanan diskusi secara pribadi, dan penilaian agar anggota yang ingin mendapat privilege harus berlangganan berbayar dan bisa memberikan penilaian. Nah, untuk potensi pasar produk, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan pengguna internet, yang kedua kebutuhan akan interaksi sosial online, yang ketiga monetisasi melalui iklan atau langganan, yang ketiga ialah keamanan dan moderasi, yang keempat persaingan di pasar. Baik, selanjutnya adalah problem. Untuk problem dari produk kami, yaitu belum tersedianya kategori-kategori yang mungkin diinginkan oleh pengguna dari produk kami. Karena di sini kami untuk kategorinya masih terbatas. Lalu selanjutnya kemungkinan untuk kedepannya forum nanti itu kemungkinan bakal kurang kondusif dikarenakan pastinya bakalan ada pengguna-pengguna yang membuat ricuh di dalam forum diskusi kami seperti berbicara kasar atau apapun itu yang bisa membuat kurang kondusif dalam berdiskusi. Next. Dan untuk solusinya yaitu secara bertahap, kami akan menambahkan kategori forum diskusi atau pengguna sendiri bisa membuka forum diskusi dengan kategori yang baru atau kategori lainnya. Serta adanya admin dalam setiap forum diskusi sehingga setiap diskusi bisa berjalan secara kondusif karena adanya admin yang akan mengatur jaringan diskusi, atau mungkin admin tersebut berfungsi untuk ketika ada chat yang tidak sopan akan diblok oleh admin. Next. Oke, untuk competition itu sendiri ada kompetitor langsung dan tak langsung, yaitu platform diskusi online berupa Kaskus dan Quora, dan yang tak langsung itu sendiri ada media sosial, blog, dan situs berita yang menyediakan ruang diskusi, serta grup diskusi di email. Next. Nah, selanjutnya ada kolaborasi, yaitu papan diskusi digital kami mempertemukan pengguna dari seluruh dunia. Akses kursus, kami akan menawarkan berbagai kursus dengan mentoring yang disusun oleh para pengguna yang aktif dalam papan diskusi pada bidangnya. Selanjutnya ada papan diskusi, kami memiliki komunitas diskusi yang aktif dan berdedikasi. Pengguna dapat terlibat dalam diskusi yang dalam, berbagi wawasan, dan memberikan dukungan satu sama lain. Kelas Connect akan menerapkan model bisnis yang pertama, bisnis to bisnis, yang dimana memungkinkan mitra bisnis untuk memperluas jangkauan dan interaksi dengan pelanggan mereka. Lalu ada on-demand bisnis, yang dimana di sini terdapat fleksibilitas course online materi pembelajaran. Lalu terdapat bisnis to customer, yang dimana menawarkan ruang diskusi yang bebas untuk berbicara tentang topik apapun. Dan terakhir terdapat subscription-based business, yang dimana ini sistem keanggotaan atau membership dengan fitur eksklusif. Next. Selanjutnya di sini terdapat plan kami yang pada tahun pertama kita akan launching website, lalu mencari kemitraan dan sponsorship, dan pengembangan komunitas lokal. Di tahun selanjutnya kami mengembangkan platform, ekspansi komunitas yang lebih besar, pemasaran digital, pengembangan aplikasi seluler, dan ekspansi untuk fitur premium. Dan pada tahun 2025 kami mengharapkan aplikasi Kelas Connect ini menjadi aplikasi diskusi yang dapat dimanfaatkan banyak orang.
Baik, untuk selanjutnya adalah financial snapshot. Untuk tahun pertama, kami memperkirakan proyeksi pendapatan kami sebesar 500.000 dan juga proyeksi profit yaitu sebesar 200.000 dengan proyeksi key metric yaitu jumlah pengguna baru 500, lalu tingkat retensi pelanggan 85%, konversi penjualan 5% dan nilai rata-rata transaksi adalah 25.000. Lalu selanjutnya untuk tahun kedua yaitu di tahun 2024, kami memperkirakan untuk proyeksi pendapatan kami yaitu sebesar 600.000 yaitu 25% kenaikan dari pendapatan tahun 2023. Kemudian untuk proyeksi profit yaitu 230.000 dengan 15% kenaikan dari keuntungan bersih di tahun 2023. Dengan key metriknya itu jumlah pengguna barunya meningkat menjadi 750, lalu tingkat retensi pelanggan itu 87%, konversi penjualan 6% dan nilai rata-rata transaksi 35.000. Selanjutnya untuk tahun ketiga yaitu 2025, kami memperkirakan proyeksi pendapatan kami sebesar 780.000 dengan 30% kenaikan dari pendapatan tahun 2024. Yang kemudian proyeksi profit kami yaitu 276.000 dengan 20% kenaikan dari keuntungan bersih di tahun 2024. Kemudian untuk proyeksi key metric yaitu untuk jumlah pengguna baru menjadi 1.000, tingkat retensi pelanggan 89%, konversi penjualan 7%, dan juga untuk nilai rata-rata dalam melakukan transaksi dari pengguna adalah Rp50.000. Next. Selanjutnya untuk demo produk, di sini produk kita sudah online, sudah disebar kepada server dengan URL zama.my.id yang sudah bisa diakses secara online. Di sini saya akan menunjukkannya. Nah, oke, di sini misal saya pertama kali membuka URL-nya, maka akan langsung muncul sebuah landing page dengan dengan dua fitur kita yaitu sebuah forum dan juga kelas. Di sini saya akan coba buka di lokal saya saja supaya lebih cepat untuk loadingnya. Nah, oke. Untuk mengakses fitur kita diperlukan untuk login terlebih dahulu. Oke, di sini bisa login maupun register. Saya akan langsung login saja. Oke, ketika sudah login, maka kita akan sudah bisa mengakses fitur forum, di mana di sini para user dapat dengan bebas membuat sebuah forum dengan datanya yaitu nama forum, gambar, kategori forum. Ini nanti bisa ditambah lagi, kemudian deskripsi dari forum tersebut. Sini saya akan langsung masuk ke dalam forum yang sudah ada. Nah, oke. Di sini untuk tampilan di dalam forumnya. Nah, di dalam forum ini para user bisa membuat sebuah thread atau discussion. Discussion sendiri merupakan entah itu nantinya adalah sebuah pertanyaan ataupun sebuah pendapat yang disampaikan oleh satu user kepada user-user yang lain. Misal saya buat thread baru. Oke, nanti di sini akan langsung muncul di sini thread-nya. Dan pada thread ini, saya tentu bisa melakukan aksi edit dan juga hapus. Kemudian, jikalau terdapat user lain, saya akan coba masuk ke dalam akun user lain. Oke, saya register saja. Oke, ketika saya sudah buat akun baru, maka saya bisa melihat thread-thread dari user yang thread yang tadi saya buat, di mana di sini saya bisa menambahkan komentar. Kemudian saya bisa mengomentari komentar yang ada. Jadi di sini untuk level komentarnya itu ada 2 level. Nah, kurang lebih seperti itu untuk thread-nya. Kemudian di sisi kiri ini terdapat informasi dari sang pembuat thread. Semisal, oh ya, dan di sini juga terdapat fitur kredit maupun ataupun poin, yang mana cara setiap user itu mempunyai poinnya sendiri atau kreditnya sendiri. Di sini user Jendo sudah mempunyai 20 kredit. Jikalau kita ingin menambah kreditnya, maka kita bisa meng-like postingan dari user tersebut. Misal saya like postingan ini, maka kreditnya ini ya nanti akan bertambah. Nah, fungsi kredit sendiri itu adalah sebagai parameter atau penanda bagi admin untuk menentukan user siapa sih yang paling aktif dalam sebuah forum. Misal saya login lagi dengan akun admin.
Oke, sini saya sudah login dengan akun admin. Misal ya, nantinya kredit kalau misal makin banyak maka user akan terlihat makin mencolok atau makin tinggi. Maka dari itu di sini admin bisa mengupgrade user tersebut jadi seorang mentor. Misal saya mengupgrade user 2 nih jadi mentor, dia akan terupgrade, maka user 2 ini nantinya akan bisa membuat sebuah kelas. Oke, nah di sini kelas yang sudah ada, user bisa membeli kelas tersebut. Tentunya di sini kita simpelkan untuk prosesnya kita sampaikan proses belinya. Ketika sudah membeli sebuah kelas, maka kita sudah bisa mengakses video dari kelas tersebut. Di video ini membutuhkan aksi beli terlebih dahulu, baru bisa diakses. Oke, karena tadi saya sudah diangkat menjadi mentor. Oh, bukan akun ini, akun admin. Oke, karena tadi saya sudah diangkat menjadi mentor, maka di sini saya bisa membuat sebuah kelas baru. Saya akan coba buat kelas. Tentunya untuk kelas terdapat informasi harga dan deskripsi, lalu ada videonya. Videonya bisa ditambah sesuka kita. Saya akan pakai satu video saja. Nah, oke, maka kelas baru akan terbuat. Di sini terdapat fungsi edit dan juga delete. Oke, kurang lebih seperti itu untuk garis besar alur dari produk kita. Tentunya ya untuk website sekarang ini itu masih level prototype atau belum sebenarnya jadi. Cuman nantinya diharapkan ini sudah bisa memberikan gambaran yang cukup jelas untuk produk kita ke depannya. Selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada Tita. Oke, terima kasih Kak Hafiz atas penjelasan produknya. Nah, di sini adalah kontribusi kami, yaitu tim dari produk yang kami telah jabarkan, yaitu saya sendiri sebagai CEO, yaitu mengkoordinasi tim saya. Selanjutnya ada Immanuel Felix, boleh dijelaskan secara singkat Kak Felix? Yaitu saya sebagai seorang sistem analis yang bertugas untuk menganalisis, merancang, dan mengatur sistem informasi yang efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan bisnis kami, yaitu Kelas Connect. Oke, selanjutnya Kak Hafiz. Di sini saya sebagai sistem developer, saya yaitu mengembangkan sistem merealisasikan produk dari rancangan menjadi produk yang jadi yang sudah bisa diakses oleh publik. Oke, selanjutnya Kak Aslam. Di sini saya mencakup penelitian pasar untuk memahami target audiens dan pesaing, pengembangan branding dan identitas visual untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Selanjutnya Kak Justin. Nah, saya sebagai marketing dengan menganalisis pasar dan persaingan. Nah, yang terakhir Kak Rafif. Saya sebagai sistem developer, sebagai berkolaborasi dengan sistem analis bersama dan anggota lainnya, pada sistem software dan menganalisis kebutuhan anggota pengguna. Nah, itulah kontribusi tim kami, yaitu tim yang bekerja untuk menghasilkan produk yang telah kami paparkan tadi. Bagi Anda yang berminat bisa menghubungi kontak yang ada di akhir slide kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.